Halo Sobat PMI, kita bertemu di podcast PMI Kota Magelang. Let's talk about humanity with Syahrul. Halo Sobat PMI, tentunya podcast PMI Kota Magelang ini akan memberikan beberapa informasi untuk Sobat PMI semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu narasumber yang sangat multi talent. Langsung saja, tanpa basa-basi kita panggil. Dedeng. Oke. Gimana kabarnya kakak? Baik, alhamdulillah baik. Oke, Sobat PMI, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita perlu kenalan terlebih dahulu dengan salah satu narasumber yang sangat multi talent ini. Silakan kak. Halo, perkenalkan nama aku Febri Brizuana Nurmalasari, aku dari KSR PMI Kota Magelang. Mungkin kalau aku sendiri bisa manggil Kak Febri begitu ya. Tapi Kak Febri ini biasanya kalau di volunteer PMI Kota Magelang ini biasa dipanggil siapa sih? Ya, biasanya sih Febri, kalau enggak ya Brizuana, kalau enggak Brizu ya banyak lah. Jadi Mereka pada banyak inisiatif sekali ya, sendiri. panggilannya banyak sekali. Ada Mbak Febri, ada Frizu, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Kak Febri sendiri tuh sudah berapa lama sih di volunteer PMI Kota Magelang, gabung di volunteer tersebut? Kalau gabung itu aku dari kuliah sih. Dari kuliah. Semester 2 kan ada open recruitment di kampus itu ikut atau termasuk di UKM namanya KSR PMI Unit Mentidar. Oke, nah ngomong-ngomong sebelum kita panjang kali lebar, UKM sendiri itu apa kira-kira? Biar lebih jelas oleh sahabat yang ada di rumah nih ataupun dimanapun yang sedang nonton, itu tuh UKM itu apa sih? Oke, kalau UKM sendiri kepanjangan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Di kampus itu biasanya kalau dari anak SMA taunya itu kayak ekstrakurikuler Ekstrakurikuler begitu. Oke. Nah, tadi kan aku ngomongin tentang Kak Febri itu sudah berapa lama gabung di UKM di volunteer PMI Kota Magelang gitu ya. Tapi kan Kak Febri tadi nyebutin UKM PMI di unit Untidar gitu. Nah, itu tuh maksudnya gimana sih? Kalau UKM KSR PMI Unit Untidar itu ya kayak ekstrakurikuler gitu Kak. Iya, Jadi ekstrakurikuler. mereka yang mungkin dari SMA ikut kayak PMR itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi kayak di kampus itu namanya KSR kayak gitu. Gitu. Ya. Nah, berarti secara tidak langsung bahwasanya kalau Kak Febri ini sudah bergabung di UKM KSR PMI Unit Untidar ini juga masuk ke dalam volunteernya PMI Kota Magelang begitu. Iya betul. Terus ngomongin. Berarti secara tidak langsung bahwasannya UKM kakak tersebut itu di bawah naungan PMI Kota Magelang juga. Betul. Jadi kita tetap kayak udah dianggap aktif juga di PMI Kota Magelang kayak gitu. Oke. Nah, dari anggotanya sendiri atau relawannya sendiri itu ada berapa lama? Ada terdiri dari apa aja sih ya tingkatannya? Kalau tingkatannya itu dari anak SMA itu namanya 4Ps. Terus nanti untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi namanya KSR. Itu awalnya juga bisa dari kampus atau oprek di PMI Kota Magelang sendiri kayak gitu. Terus setelah ada KSR itu ada TSR. Itu 35 umurnya 35 ke atas ya kalau TSR itu. Oh, gitu. Terus yang terakhir ada Sibat. Sibat, Ya. oke. Asing nggak sama kata Sibat? Sibat itu apa itu? Siti Badriah. Siti Badriah. Bukan. Siti Badriah, Sibat Bukan. itu oke, sobat PMI, Sibat itu nama kepanjangannya adalah Siti Badriah kalau kata Mbak Febri tadi. Nah, yang benar itu apa sih biar nggak salah kaprah nih sobat PMI? Sibat itu apa? Sibat itu termasuk tim dari masyarakat yang mereka ingin menjadi atau bergabung di PMI itu nanti namanya ikut atau masuknya ke tingkatan Sibat gitu. Oke. Kalau di masyarakat ya. Oke, jadi
secara tidak langsung bahwasannya volunteer PMI Kota Magelang ini terdiri dari 4 tingkatan ya Sobat PMI. Ada Forvis yang pertama tingkatnya dari SMA, kemudian ada KSR itu tingkatannya dari universitas, kemudian ada TSR ini melanjutkan dari KSR-nya, iya, begitu. Terus yang terakhir adalah Sibat. Sibat begitu. Oke. Sibat ya, bukan Saibat. Oke, siap. Oke, nah kira-kira kalau misalkan Sobat PM ini yang sedang nonton pengen gabung di volunteernya PMI Kota Magelang ini tuh bagaimana sih caranya? Bentar Kak, panas. Oke, panas ya. Oke. AC-nya tolong dihidupin dong, Min. AC-nya iya. AC-nya di nomor berapa gitu? Boleh. Lah, kita kasih kipas ya, biar nggak panas nih narasumber kita yang sangat multi talent. Lihat keringetnya. Oke, kalau Sobat PM ini misalkan pada mau gabung jadi volunteer PMI Kota Magelang itu caranya gimana sih, Kak? Oke, jadi untuk menjadi relawan Iya. itu kalian bisa daftar di sekolah-sekolah, misal kayak di jenjangnya tuh ada semua ya Kak, dari SD, SMP, SD. SMA itu pasti ada. Iya. Bisa daftar di SMA, itu bisa ikut ke ekstrakurikuler, Iya. PMR. Betul. Terus kalau kalian di perguruan tinggi bisa daftar di KSR. KSR Ya. gitu. Terus Nah. kalau masyarakat itu ya itu yang tadi Sibat itu. Oh, perwakilan tiap daerah Iya, gitu ya. iya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan nih narasumber kita yang sangat multi talent. Lihat keringetnya. Oke, Sobat PMI, buat kalian yang sedang nontonin podcast kita, mungkin sambil makan, sambil rebahan, nggak apa-apa sekali. Nah, kita sekarang simak nih, bagaimana Sobat PMI agar bisa bergabung di volunteer PMI Kota Magelang tentunya. Sobat PMI, misalkan dulu di jenjang SMA-nya tidak ikutan PMR ataupun di tingkat perkuliahan tidak ikut KSR, itu bagaimana kalau pengen gabung menjadi volunteer PMI Kota Magelang? Jadi relawan. Iya. Oke. Jadi PMI Kota Magelang juga membuka open recruitment. Jadi nanti kalau misal ada informasi terkait oprek, itu kalian bisa pantengin terus di medsosnya atau di Instagramnya PMI Kota Magelang. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu ya Sobat PMI. Buat kalian kalau ingin gabung di volunteer PMI Kota Magelang, bisa pantengin Instagram dan TikTok ataupun media sosial lainnya begitu. Nah, kira-kira tadi kan kita sudah membahas tentang keanggotaan nih Kak. Nah, kira-kira tugas dan tupoksi dari masing-masing anggota relawan di volunteer PMI Kota Magelang itu sama atau bagaimana? Kalau tugas itu hampir sama ya Kak, Hampir tapi sama. mungkin divisinya berbeda namanya kayak gitu. Oke. Tapi hampir sama kok Kak. Semua Oke. dari divisi kayak divisi logistik, Iya. kominfo itu tetap ada di PMI Kota Magelang sama. Oh gitu. Nah, kira-kira tugas dari relawan sendiri itu ngapain aja nih? Oh, Mungkin iya. kan kebanyakan kalau dari Sobat PM itu pada tahu kalau PMI Kota Magelang itu hanya lebih dikenal ke pelayanan donor darahnya gitu. Oke. Nah, kira-kira apa saja sih tugas-tugas dan tupoksi yang ada di PMI Kota Magelang? Nggak cuman donor darah ya, di Iya. PMI Kota Magelang itu juga ada pelayanan ambulan, terus ada pelayanan masyarakat, terus menjadi ini membina di SMA atau PMR kayak gitu. Terus kemarin juga ada distribusi air bersih. Wow, bagus ya. gitu. Ternyata banyak sekali tugas dan tupoksi Terus, dari relawan. Iya, sama ya kayak gini, pavlov informasi seperti ini Oh podcast ini. iya, podcast Iya. ini. Oke. Nah, kurang lebih tugasnya seperti itu. Selain donor darah juga melakukan pelayanan ambulan. Nah, pelayanan ambulan ini biasanya ada ketentuannya nggak sih Kak? Misalkan kayak jam kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu, atau bagaimana kalau sistemnya dari Iya. PMI Kota Magelang sendiri? Jadi untuk pelayanan ambulan itu di PMI Kota Magelang itu terdiri ada 3 shift. Shift Iya. 1, shift 2, dan shift 3 ada jam-jam tersendiri Kak. Oke. Jadi untuk mereka masyarakat yang ingin membutuhkan layanan itu bisa banget 24 jam kita Oh, non-stop. berarti 24 jam begitu ya? Oke. Nah, Standby, kan? jadi perlu diperhatikan ya buat Sobat PMI, kalau misalkan kalian membutuhkan pelayanan ambulan untuk mobilisasi dari rumah ke rumah sakit bisa menghubungi pihak
PMI Kota Magelang gitu. Untuk informasi Untuk pelayanannya ya. sendiri, apakah dikenakan biaya atau gimana nih Kak sistemnya? Oke, kalau biaya itu dari PMI Kota Magelang tidak memungut biaya sama sekali, gratis ya guys. Gratis. Gratis untuk kota dan kabupaten Magelang Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, kira-kira dari distribusi yang air itu dulu kegiatannya seperti apa itu? Maksudnya kegiatannya itu seperti apa? Oke, jadi kan akhir-akhir ini kita memang sedang dilanda oleh kekeringan ya Iya. Kak. Jadi mungkin banyak daerah yang mereka kesulitan untuk menggunakan air bersih Iya. atau kekurangan air lah intinya Iya, gitu. air. Dari PMI Kota Magelang juga menyediakan untuk distribusi air bersih tersebut. Ya. Oke. Jadi sistemnya itu bagaimana nih? Ya, Manggil, terus nanti PMI Kota Magelang meluncur nih langsung ke sana membawa air yang banyak gitu. Iya. Langsung. Mungkin itu ada SOP-nya tersendiri. Oh, ada SOP-nya ya. sendiri. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan ada pelayanan itu nanti pihak sobat PMI nih yang lagi nonton ini kira-kira menghubungi mana nih? Oke. Apakah DM atau apa gitu? Jadi untuk masyarakat yang ingin menggunakan layanan PMI, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, di Nanti bawah ini ya, dicatat nih. dicatat ya. Ada WhatsApp-nya, ada IG-nya, Iya, dan mungkin betul. ada yang lainnya gitu. Oke. Nah, kira-kira dari pelayanannya itu bagaimana? Pelayanan ambulannya itu sewaktu-waktu bisa ditelepon ya tadi katanya, Iya, karena bisa 24 banget. jam begitu. Nah, kira-kira ada ketentuannya nggak sih, seperti misalkan pasien apa yang boleh dibawa dan nggak boleh dibawa atau bagaimana? Mungkin kan kita juga nggak tahu keadaan pasien tersebut di sana tuh kayak gimana. Jadi pas kalian menghubungi kami dari PMI Kota Magelang itu juga kalian harus menyebutkan kayak misal penyakitnya apa, biar terus kita tuh pasiennya juga, siapa gitu. bisa memikirkan mobilisasinya tuh bagaimana nanti kalau pas sampai di tujuan. Berarti kurang lebih sobat PMI kalau misalkan membutuhkan pelayanan ambulan, kalian bisa mencantumkan nama pasien, kemudian riwayat penyakitnya apa, terus kemudian pasien tersebut itu bisa mobilisasi dari tempat tidur ke tempat yang akan dibuat angkut gitu enggak, terus alamatnya juga harus lengkap dan jelas begitu, supaya nanti relawan PMI Kota Magelang yang menjemput kalian di rumah itu juga tentunya sesuai dengan titik memudahkan gitu ya, memudahkan sesuai dengan titik lokasi yang dituju begitu. Oke. Nah, dengar-dengar di PMI Kota Magelang ini dia terbagi menjadi 2 kantor begitu ya Kak. Oke. Nah, kira-kira kantor tersebut tuh sama apa beda gitu loh? Kan biasanya kalau saya melihat di beberapa kota itu kan hanya ada 1 gitu ya. Nah, ini kok ada 2, itu apakah mereka memiliki tugas dan tupoksi yang sama atau beda gitu? Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Kak Febri, ada 2 kantor, itu kantornya di mana aja sih gitu? Jadi kenapa kok PMI Kota Magelang itu terdapat 2 kantor? Karena mungkin kita keterbatasan lokasi atau lahan. Gitu ya. Ya terus, karena kan mungkin di kota ya, jadi tempatnya sempit gitu. Terus makanya kan kita membagi menjadi 2 tempat gitu. Untuk tempat pertama itu lokasinya ada di Potro Bangsan, untuk tempat kedua itu ada di Kiringan. Ya. Tupoksinya? Tugasnya sama jadi atau beda? Untuk kantor di Potro Bangsan itu mungkin bukan mungkin ya, tapi memang udah. Itu ada kantor, terus buat pelayanan mungkin masyarakat yang membutuhkan layanan bisa banget mau main ke sini, tanya-tanya juga bisa. Gitu. Itu ada di Potro Bangsan. Ya. Untuk kantor di Kiringan itu untuk unit donor darah. Oke. Jadi Sobat PMI perlu kalian tahu kalau misalkan kalian membutuhkan pelayanan ambulan, kalian bisa datang di kantornya yang di Potro Bangsan atau menghubungi nomor yang sudah tertera di bawah tadi ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian membutuhkan donor darah atau ingin donor darah, ingin mengambil darah nih yang sudah kalian pesan, membutuhkan darah, kalian langsung saja ke kantor Kiringan atau juga menghubungi nomor UDD di bawah ini. Ya, jadi udah tertera gitu Kak, di Google Maps juga udah tertera gitu ya. Berarti, tapi kadang masyarakat tuh suka salah gitu ya. Ya. Oke.
kadang ada yang mau minta darah tapi datangnya ke Iya. sini itu banyak Kak. Oh, Iya. begitu. Nah, aku mau tanya nih, mungkin dari sobat PMI sendiri ada yang kebingungan, dia kayak pengen ikut gabung menjadi volunteer PMI Kota Magelang, tapi masih kayak resah, kayak ada keinginan pengen tapi takut nanti bukan fashion atau apa gitu. Nah, kira-kira Fashion ya? ya, kira-kira suka Fashion. duka Kak Febri gabung di volunteer PMI Kota Magelang itu apa sih? Mungkin bisa diceritain ke sobat Pengalaman PMI. ya, Iya, lebih ya. pengalaman. Kalau pengalaman aku itu memang aku tertarik atau ikut gabung ke PMI itu dari SMA. SMA, Di oke. SMA kan namanya ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler begitu. Gitu. Terus di SMA terus lanjut lagi ke KSR atau di perguruan tinggi Oh, oke. gitu. Lanjut. Untuk pengalaman sih banyak sih. Banyak ya. Pasti ada struggle-nya ya. Iya, pasti. Setiap pengalaman apapun, setiap kalian menempuh jalur apapun pasti ada hambatan, ada suka Ya, suka suka, dukanya duka. gitu ya. Tapi lebih Lebih kalau banyak misal apanya gini nih nih? Kak, kalau dari aku sendiri nih, Iya. mungkin banyak pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi di situ bisa tertutup. Bisa Kayak gini, maksudnya gini. Maksudnya gimana nih biar sobat PMI Iya. nggak pada pusing nih? Apa? Banyak sedihnya tapi apa tadi? Tapi senangnya tuh, Tapi- tapi sedihnya bisa ketutup Oh, sama sedihnya senangnya. bisa ketutup sama senangnya. Kira-kira pengalaman yang seperti apa sih gitu? Kalau pengalaman seperti apa ya, misal kayak capek ada kegiatan dari kampus kan, misal kalau di kami di GSR di dari itu kan Iya. pasti ada job desk tiap divisi Iya. kayak gitu kan Kak. Nah itu misal capek ada proker yang harus dikerjakan itu kan Iya. pada ngeluh capek Iya, banget, oke. tapi kita tuh capeknya nggak terasa capek karena teman-teman semua tuh kayak banyak yang rangkul Banyak banget. yang- Jadi kayak persahabatannya, kekeluargaannya itu sangat kental sekali. banget gitu ya. Oke. Nah, menindaklanjuti yang tadi nih, mungkin Kak Febri sendiri tuh kalau kita bahas flashback nih ya dari UKM KSR PM Unit Untidar sendiri dulu Kak Febri itu masuk di divisi apa sih kalau boleh tahu? Oh ya, kalau divisi itu jujur ya, selama 3 periode itu Iya. aku divisi itu bisa ganti-ganti Kak. Ganti-ganti terus Iya, gitu. Oh, iya bener. berarti- iya makanya bener sobat Pengalamannya PMI. banyak Kalau gitu. narasumber kita ini kali ini adalah multi talent, sangat multi talent karena dia juga waktu di divisi UKM KSR PM Unit Untidar dia Nggak cuma satu. iya pindah-pindah divisinya gitu. Betul. Oke. Nah, divisi pertama apa nih kira-kira? Awal mula daftar itu kan Iya. dikasih kayak Google Form gitu loh Kak. Suruh iya, milih milih gitu. mau masuk divisi apa kayak gitu. Terus Iya. aku nulisnya pertama itu divisi Kominfo Kak. Info. Karena mungkin dari aku sendiri ya, dari aku sendiri itu aku awalnya tuh orangnya pemalu. Kayak ngomong di depan orang banyak tuh kayak kikuk, Iya, nervous kikuk gitu, kayak gitu. nervous, Makanya ya. kan gimana caranya aku mau mengembangkan Iya, mengembangkan hal yang nggak yang mungkin tadinya dari diri aku takut takut. dan nggak berani ngomong di depan, terus jadi tertantang nih masuk ke Kominfo gitu ya mungkin. Iya. Tapi kok malah dimasukkan ke divisi logistik. Oh, logistik. Gitu. Tapi Berarti apa sih? daftarnya di Kominfo tapi keterimanya di Di logistik logistik. gitu. Oke. Nah, itu pada akhirnya terus jadi struggle atau jadi gimana nih? Atau jadi tantangan baru? Iya. Oke. Jadi awalnya tuh kayak mau beradaptasi tuh susah Kak. Iya. Karena memang pengennya kan di Kominfo ya Iya. Kak. Terus malah masuk logistik tuh kayak apa sih yang harus aku pelajarin di Iya, sini kayak gitu. Tapi memang banyak ilmu Kak di situ, di divisi logistik sendiri tuh mereka mengenalkan alat-alat kesehatan, cara Iya. penggunaannya bagaimana, Iya. terus mengenalkan obat-obat, Iya, mengenalkan kayak manfaat atau penggunaannya kayak gitu. Iya, Mama. Terus cek kesehatan di masyarakat juga Iya. dari logistik Oh, gitu. di logistik iya. juga. Oke. Nah, terus periode kedua Kedua. ini Kak Febri masuk kemana nih? Nah. Katanya gonta-ganti gitu ya sobat PMI. Karena dari awal itu aku pengen ke Kominfo, nggak tahu kenapa pas periode kedua bisa masuk ke Kominfo nih Kak. Oh, Iya. bisa masuk Kominfo. Berarti yang tadinya sempat diragukan mungkin ya sama kakak-kakak Kak Febri yang dulu gitu. Terus kok kayaknya dia juga bisa nih masuk di Kominfo gitu. Terus akhirnya periode kedua masuk ke Kominfo gitu. Oke, terus
setelah itu tuh di Kominfo terus Terus masuk ke ke PSDM. PSDM. yang terakhir. 3 ya Kak divisi. Nah, terus divisi yang selanjutnya kan PSDM nih. PSDM sendiri tuh apa sih, Kak? Kalau PSDM sendiri itu adalah pengembangan sumber daya mahasiswa. Oke, jadi secara tidak langsung memberikan soft skill tambahan baru iya, gitu ya, betul. supaya mahasiswanya berkembang gitu, Iya. semakin berkembang. Lebih ke ini sih Kak, masyarakat juga. Oh, lebih ke masyarakat, oke. Nah, tadi kan Kak Febri itu kan perjalanan dari UKM KSRPM Unit Untidar, kemudian setelah pengabdiannya selesai, Kak Febri mutasi ke PMI Kota Magelang. Oke, nah kira-kira hampir sama nggak sih kulturnya yang ada di UKM KSRPM Unit Untidar sama Di PMI Kota PMI Kota Magelang. Magelang? Kalau kultur sih berbedanya di SDM-nya ya Kak, karena SDM-nya. kalau di kampus kan banyak menemui apa ya seumuran kita Iya, gitu. seumuran gitu ya. Kalau di PMI Kota Magelang kan berbagai tingkatan, Berbagai gitu, tingkatan. berbagai Oh, umur oke. Yang juga. tadi sudah dijelaskan ya, tingkatannya Gitu. ada apa aja. Jadi lebih pengalamannya lebih banyak lagi gitu loh Oke. Kak. Nah, mungkin bisa nggak sih diceritain ke Sobat PMI pengalaman apa saja sih yang Kak Febri dapatkan di sewaktu Kak Febri masuk ke volunteer PMI Kota Magelang? Kalau pengalaman sih ya banyak banget ya Kak, dari ikut pelayanan ambulans, Pelayanan itu namanya ambulans. piket ya. Oh, oke. piket. Itu masuknya ke piket Iya, gitu. Oke. piket gitu. Terus ada ini ngajar di PMR. Oh, ngajar PMR, SMP, iya, SMA gitu iya, ya. gitu. Oke. SMP, SMA, betul. Terus kayak layanan masyarakat juga. Oh, Kemarin pelayanan gitu, masyarakat ya. gitu. Kayak memberikan sosialisasi pentingnya hidup bersih dan sehat Iya, begitu. di Oke. sekolah-sekolah Sekolah. dasar gitu. Terus kemarin juga ada bulan dana nih Kak, di PMI Kota Magelang tuh ada bulan dana Bulan juga. dana. Bulan dana yang kalau kalian tahu nih, biasanya kalau di SD dapat kayak tiket Oh gitu iya, loh, oke. gitu. Nah, Apa Sobat ya, PMI 2000. mungkin juga pernah mendapatkan yang namanya sejenis karcis yang ada tulisan Kota Magelang, terus ada PMI. nominal Ya. nominal intunya ya, apa Gitu. uangnya Masuk, ya masuknya, Nah, kayak itu misalkan uang 2.000, itu. 5.000 dan lain sebagainya. Iya. Itu disebut bulan Bulan dana. masuk ke bulan dana nanti. Uangnya itu dimasuk ke bulan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya di PMI Kota Magelang. Nah, Kak Febri sendiri kalau ngomongin tentang pelayanan ambulan itu apa namanya, pelayanan di ambulan itu yang pernah Kak Febri apa ya? Yang pernah Kak Febri lakukan itu pelayanan apa aja? Misalkan kan kebanyakan kalau Sobat PMI lihat-lihat di TikTok di Instagram itu kan pernah ya viral yang betul. PMI Kota Magelang membantu dalam mengevakuasi korban langka atau apa gitu. Nah, Kak Febri sendiri tuh pernah melakukan pelayanan ambulan yang korbannya itu seperti apa ya? Oke. Kalau dari pengalaman aku sendiri itu untuk pelayanan ambulan itu kayak mobilisasi pasien, mau rujukan ke rumah Iya. sakit, ke rumah kayak gitu. Terus yang kedua ya tadi sama kayak laka. Laka Ya, juga ada. Laka. Saya juga pernah menangani itu. Wow, kayak keren gitu. banget ya ternyata narasumber kita kali ini. Terus Dia- ada lagi nih Kak, kalau misalnya ada bencana kan Iya. kita juga harus ke sana Oh, untuk iya, melihat paham. atau lebih sering disebut ini Kak, Asesmen. asesmen. Oh, Betul, oke, asesmen asesmen. itu. Kita lihat di sana, cari data, Iya. apa aja yang harus kita berikan pada saat itu kejadian tersebut kayak gitu. Oke, Sobat PMI, nggak kerasa ya kita sudah Ya, lama betul. berbincangnya mengenai pengalaman Kak Febri sendiri, suka duka menjadi volunteer PMI Kota Magelang. Buat Sobat PMI yang pengen gabung di volunteer PMI Kota Magelang bisa terus pantengin IG-nya ataupun media sosial yang ada di PMI Kota Magelang. Mungkin dari Kak Febri sendiri selaku narasumber pada kesempatan kali ini ada pesan untuk Sobat PMI, silakan. Oke, untuk teman-teman yang ingin membutuhkan pelayanan dari PMI Kota Magelang, kalian bisa banget hubungi ke nomor 0896 754 300006 atau kalau enggak lihat aja di bawah ini, kalian bisa catat ya. Dan pelayanan ambulan itu 24 jam gratis. Jangan lupa, Oke. gratis ya, dicatat Sobat PMI. Jadi kalau kalian membutuhkan pelayanan mobilisasi dari rumah ke rumah sakit ataupun sebaliknya bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini.
Mungkin pertemuan kita, kesempatan podcast kali ini sudah berakhir ya, karena sudah Di lama penghujung sekali waktu, ya, ya. sudah di penghujung waktu tentunya, sudah membahas terkait suka dukanya Kak Febri masuk ataupun gabung di volunteer PMI Kota Magelang. Seru dan menarik banget ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Buat Sobat PMI, next kita bakalan ngobrolin apa lagi, bisa request tema di IG-nya PMI Kota Magelang. Jangan lupa di follow juga. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tentunya klik tombol lonceng YouTube-nya PMI Kota Magelang supaya mendapatkan notifikasi terbaru di PMI Kota Magelang tentunya. Sampai jumpa di pertemuan podcast selanjutnya. Podcast PMI Kota Magelang. Let's talk about humanity with Syahrul and Febri. Bye Dadah. bye.